Mungkin maaf ya, tadi lupa record. Jadi di sini kita record di bagian itunya aja, di bagian pembuatan bangunannya aja. Nah, di sini kita udah coba beberapa tool di SketchUp. Saya recap ulang aja ya. Jadi kalau cursor ini atau select ini buat milih objek, atau buat milih permukaan atau bidang. Nah, kayak gini nih. Terus eraser ini buat menghapus objek, pakai mouse klik kiri ditekan, hapus garis ya ini ya. Terus ada juga paint bucket, itu paint bucket warna kayak yang tadi kalau kita mau ngeblok sesuatu. Ada juga line itu garis. Kalau kita mau buat suatu garis nih. Garis yang mana disambungin nanti jadi suatu bidang. Gitu. Terus ada juga rectangle kalau kita mau buat persegi, ada juga circle kalau kita mau buat lingkaran, ada juga 2-point arc kalau kita mau buat lekukan seperti ini. Terus ada juga pie kalau kita mau buat setengah lingkaran nggak penuh. Nah, kayak ini. Nah, ada juga move untuk menggerakin, push atau pull untuk men-3D-kan, ada rotate buat muter, ada scale buat mengukur, membuat ukuran atau ya memastikan ukuran, ada juga offset kalau kita mau buat bangunan di dalam bangunan kayak gini. Oke, jadi habis ini langsung aja ya kita buat bangunan. Kalau kita mau buat bangunan, ini kan berantakan ya, ada macam-macam, kita buat new project dulu. Nah, kalau udah new project, kita mulai dari nol lagi, kita mulai dari kertas kosong lagi. Buat teman-teman ikutin juga ya, buat bangunan. Di sini kita bangunannya nggak perlu bagus-bagus, ya bangunan mungkin kayak rumah aja buat sekarang, karena kita di sini latihan aja, latihan. Sekarang udah 10.44, jadi kurang lebih kita punya waktu 1 jam buat bangunan. Tadi itu ya, saya bilangnya kan nggak berlama-lama, mungkin sebelum zuhur udah selesai lah. Oke, buat bangunan ya. Kalau kita mau buat bangunan, jadi ada beberapa poin yang perlu diperhatiin. Saya tulisin di chat ya. Kalau poin pertama itu buat denah bangunan. Terus kedua, ketahui denah bangunan. Pertama. Terus kedua, buat lantai menyesuaikan denah bangunan. Jadi kayak ya kalau udah dibuat denahnya, kita buat lantainya dulu. Nah, bisa sih langsung aja tembok, tapi itu bakalan nggak terstruktur. Nanti kalian pusing sendiri. Jadi kedua tuh kita buat lantai menyesuaikan denah bangunan. Terus ketiga, buat dinding menyesuaikan denah bangunan. Ya, sesuaiin aja. Kalau misal dindingnya tuh kayak gini, dindingnya tuh ada sekian yang memisahkan ruangan sekian, itu sesuaiin aja. Terus keempat, berikan berikan pintu dan jendela. Itu yang keempat ya. Terus yang kelima, setelah jadi pintu dan jendelanya, kita bisa beri ruangan-ruangannya atau beri interiornya, masukkan interior.
Terus keenam, buat atapnya. Jadi posisi awal itu kita belum ngasih atap, atapnya masih bukaan. Kalau semuanya udah selesai, dalamnya udah selesai, kita tutupin atapnya buat atapnya. Jadi itu ya, bisa dilihat di kolom chat 6 poin penting yang bisa kita perhatikan atau yang kita perhatikan kalau kita buat bangunan di SketchUp. Jadi contohnya gini, kita langsung buat aja ya. Di sini karena saya nggak punya denah apa-apa, saya langsung buat apa aja seadanya. Nah ini katakanlah kita buat rumah yang lantainya persegi panjang. Oke, teman-teman juga ikuti ya. Sekali lagi, ikuti buat juga. Pertama kita buat lantainya dulu, menyesuaikan dengan bangunan. Terus ketiga, kita buat dinding menyesuaikan denah bangunan. Ini kan kita sesuaiin ya dindingnya. Kayak kita katakanlah mau buat bangunan ini dengan 3 ruangan. Ya, 3 ruangan. 3 ruangan tuh mau dibuat gimana? Nah, ini katakanlah ini kan rencananya ini dipisah jadi 2 dulu. Yang depan tuh ruang tamu, yang belakang tuh ya kayak toilet dan lain sebagainya lah. Nah, pertama kita pisah dulu. Kita pisah jadi 2 bagian dulu. Dan mungkin kalian mau nambahin kayak bagian ruang tamu di kamar terpisah juga boleh kayak gini. Nah, terus kalau udah buat dindingnya. Kalau lantai jadi kita buat dindingnya. Tadi dindingnya kita pakai yang namanya offset ya. Offset kayak gini. Biar apa? Ya biar kelihatan rapi dindingnya. Semua bagian ruangan dikasih ya kayak gini. Offset kayak gini. Nah, ini kan udah nih. Kalau udah, yang garis-garis yang misahin offsetnya kayak ini, garis kayak gini ya, dihapus aja pakai eraser. Berarti nanti jadi otomatis kalau kita mau naikin dindingnya, kita tinggal naikin gini aja. Dan jadilah ini apa bangunannya. Bangunan dindingnya ya. Boleh di-mute mungkin atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang suaranya bocor ya di sini ya. Oke, lanjutin dulu aja. Di sini kalau udah jadi dindingnya kan udah jadi tuh. Dindingnya. Kita udah punya bangunan dengan interior, dinding, kurang lebih kayak gitu. Terus kita kalau udah buat dindingnya, kita kasih pintu sama jendela. Ini nih. Kalau kita mau ngasih pintu, ya kita kasih aja pintu. Ini. Masalah ngelubanginnya bisa nanti. Yang penting kita buat dulu pintunya sama jendelanya. Pintunya mau ditaruh mana? Katakanlah aku buat pintu 1 ya di sini ya. Terus ada juga jendelanya. Nah, mungkin barangkali mau mempercantik juga, kita pakai offset lagi di pintunya. Kayak dikasih, salah, offset maksudnya. Dikasih kayak gini, mungkin.
Terus ininya dihapus biar ya sampai ke bawah. Nah, ini kan kita udah punya nih pintunya sama jendelanya. Oh ya, mungkin yang di dalam juga dikasih pintu. Nah, jadi nih pintu. Kita mau buat gini aja. Kita mau buat bangunan yang kira-kira punya jendela sama pintu. Tapi ini kan posisi pintunya kan belum dilobangi kan. Ya masih pintu ginian mana bisa dilewatin. Nah, itu kalau kita mau ngelobangi, silahkan klik push atau pull di sini. Yang ada panah, terus ada itunya lah, ada panah ke atas lah. Silahkan klik push atau pull, klik di pintunya, ya atau klik di pintunya, terus klik push atau pull, terus klik kiri. Kalian klik kiri, dan arahin push atau pull di bagian apa namanya, di bagian sisi bangunan yang di dalam atau tembok bangunan yang dalam. Nanti otomatis bakalan ngelubangin atau buat pintu kayak gini. Jendela juga sama, jendela di ini juga. Saya ulangi ya. Pintunya diklik di bagian yang ingin dilubangin, diklik pintunya, terus arahin mouse kalian atau cursor kalian ke sini, ke dalam sini. Yang ini juga jendela juga, dan berlaku ya buat semuanya ya, jendela, pintu. Nah, kayak gini jadinya kan. Nah, ini kan jadi nih, jadi pintu, jendela, pintu. Berarti kan step-stepnya kan kita ada ketahui denah bangunan, buat lantai, buat dinding, sama berikan pintu jendela. Nah, setelah itu kita masukin interior kita. Nah, ini kan kalian mau kasih interior apa kan terserah kan. Kalian bisa ngelakuin ini di sini juga, pakai yang tadi, komponen. Kita ke komponen. Kita mau kasih yang namanya meja. Di sini kita kasih meja di dalam, bisa, boleh. Karena ini mejanya kekecilan, kita scale ya. Dan mungkin enggak ditaruh di tengah pintu juga. Nah, kayak gini bisa. Atau kalian mau nambahin lagi, boleh, terserah. Nah, kalau udah, di sini kan jadi interior mungkin enggak terlalu saya tekankan. Saya hampir lupa satu materi tadi. Kalau udah jadi bangunan gini, jangan lupa kasih warna ya di material. Di material kasih colors. Jadi bangunannya warna apa,
itu dikasih tahu, dikasih warna. Ya, di sini mau kasih warna hijau. Salah. Ya, hijaunya satu persatu aja deh. Nah, mungkin kita mau kasih warna hijau luarnya. Terus ini kan harusnya dinaikin dikit biar kelihatan bagus. Nah, terus pintunya kita kasih apa namanya? Kayu. Kayu bisa cari di wood ya. Nah, ini kan luarnya udah nih, luar jadi. Sekarang tinggal kita gambar yang dalam aja. Kalau yang dalam ya kasih aja sama aja. Kalau mau sama ya silahkan sama. Kalau mau beda nih, misal dinding yang dalam tapi dikasih warna biru juga boleh. Ini. Nah, kenapa saya nggak gambarin lantainya? Ya karena lantainya mau dikasih sesuatu. Kayak ya ini kan ada nih. Kalau kita search lagi, kita cari yang tile itu ada kayak motif-motif bercorak. Itu kita bisa jadiin sebagai lantai. Ini bukan ini lantai kamar mandi sebentar. Ya kayak gini deh. Ini buat lantai. Terus mungkin pintu-pintu yang kayak gini aku kasihin wood ya. Nah, ya kayak gini ya kurang lebih. Oh ini sebenarnya bisa diwarnain juga mejanya. Cuman kalau nggak mau diwarnain juga nggak apa-apa. Oh, tambahan juga kalau misal kalian ini kan mejanya kan sebenarnya gabungan antara objek-objek ya. Kalau kalian mau misahin objeknya, kalian bisa klik kanan, terus klik explode di sini. Nggak bisa. Nah, ini bakalan kepisah nih. Ada bagian kepala, kaki. Yang mana kalau kita kepisah, kita bisa warnain secara terpisah. Yang bawahnya pun juga sama ya. Nah, kayak gini.
Nah, kalau udah kita kan jadi nih berikan pintu jendela, masukkan interior, dan terakhir kita buat atap. Ini finishing ya, atap tuh masuk finishing. Nah, kalau misal bangunannya kita kayak gini kan, jadi nanti atapnya agak beda kan. Nah, itu silahkan sekreasi kalian masing-masing. Dan ini seharusnya, oh sama, ini sama sih ya. Oke, itu kalau tips buat atap ya. Kalau tips dari aku sendiri itu, kita buat dulu persegi di atasnya. Kita buat dulu lah permukaan yang nggak nyambung sama ininya, sama bawahnya ini. Nggak nyambung sama bangunan inilah. Kita buat permukaan dulu di atas. Jadi kita bisa ngelakuinnya dengan cara buat garis yang menyesuaikan itunya, garis kotak-kotaknya. Nah, jadi kan ini kalau atapnya gini ya, sebenarnya gini aja jadi sih. Cuman kita kan mau kasih kayak yang mau dibuat atapnya segitiga tuh loh, bentuk segitiga ataupun bentuk kayak benteng kayak gitu. Itu terserah. Kalau kalian mau buat benteng itu gampang. Itu tinggal kasih aja offset, terus tinggal digedein deh pinggirnya. Jadi atap genteng, atap benteng. Tapi kalau kalian mau buat atap jenis yang segitiga, itu kalian bisa pakai ini. Perhatiin ya, kalau kalian mau buat atap segitiga di sini, bisa pakai line ke line, terus cari nih tengah-tengah antara garisnya, yang midpoint. Ini ya midpoint ini ya. Itu kalian gambar garisnya, terus pakai ini, pakai biar gampang tuh pakai yang namanya panah aerobat. Jadi biar kita bisa ngelurusin lah. Oke. Jadi ini juga agak susah sebenarnya ya, karena di sini ada 3 sudut yang berbeda sebenarnya. Itu tidak masalah. Di sini aku buat garis bantu biar bisa gambar itunya. Nah, pertama kita buat itunya dulu ya. Pertama kita buat garisnya dulu. Terus habis itu ke 3 garis ini kita pilih, kita select pakai cursor. Terus kita angkat pakai move ini. Klik. Jadi klik, terus klik atas. Nanti otomatis jadi kayak gini. Ulang ya. Kalau kita udah buat garis ketiga ini, silahkan diklik garis yang kita udah buat ini, dipilih pakai select, terus sambil kalian tekan shift ini, terus pilih tombol move, tombol move-nya kalian klik, kalian tekan panah atas, kalian angkat aja, dan akhirnya jadi deh. Kalau misal yang ini nggak sesuai harapan kalian, oh aku mau buatnya yang segitiganya agak ke sana, agak gini, agak miring. Itu tinggal ya kalian hapus aja sih di sini.
Kalian hapus aja ininya, gambar ulang, tapi nggak sampai pojok, paling sampai sini. Ini juga nggak sampai pojok, sampai sini. Nah, terus stepnya sama, kita angkat pakai move tadi. Oh, nggak ngaruh. Maksudnya kasih dulu garis kayak gini. Nah, lupa tadi. Kalian kasih garis kayak gini, baru dia ngangkat. Tuh. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang kebingungan? Ada yang ngerasa kecepatan penjelasan saya? Tahu udah jadi nih rumahnya nih? Udah jadi ya rumahnya ya? Yang belum jadi rumahnya bisa raise hand. Yang belum jadi? Oh, dari Mas Nailul belum. Yang lain udah jadi nih berarti nih. Belum jadi. Oh, dari SMA Plus juga belum jadi. Saya belum. Oke. Oke. Ini ya. Belum. Oh, banyak yang belum. Ternyata ada 4. 4 dari 7. 4 dari 6. Oke. Kalau belum, eh, saya beri waktu. Mungkin saya tunggu dulu sampai kurang lebih jadi seperti ini ya. Seperti rumah. Ya kurang lebih sampai atapnya masih. Sampai atap lah. Oke. Oke, jadi sambil kita tunggu aja buat yang belum, saya ambil izin minum terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan dari SMK Plus NUSDA ya. Cara melubangi objek buat pintunya gimana, Mas? Tadi gini ya, bentar.
Posisinya waktu belum punya atap sebenarnya. Saya buat dulu. Hmm, salah. Apa ini? Saya buat dulu skenario-nya ya, Bu. Pak. Ya. Nah, posisinya kan gini kan bangunannya. Kita buat dulu kotaknya atau frame-nya untuk pintunya. Mau dilobangi gimana? Kali gini kan, jadi kan jadi dulu lah gininya, apa pintunya, pintu secara frame-nya. Kalau mau ngelobangi, kita pilih dulu pintunya pakai cursor ini. Terus kita klik yang push atau pull tadi itu. Push atau pull, kita klik sekali, kita dorong dan kita arahin mouse kita di sini, yang dalam ini ya. Nah, jadinya bakalan ngelobangin kayak gini. Oke, bisa? Udah bisa? Jadi tadi gini ya, kita pilih yang ini, kita pilih yang cursornya, terus kita klik ini, kita klik yang push atau pull ini di sini, kita klik, terus kita klik lagi di sini, di pintunya. Kita klik, terus kita arahin mouse atau cursor kita ke bagian tembok yang dalam sini. Kayak gitu. Kalau misal kalian pakai satu lapis ya tinggal diklik terus delete aja. Cuman saran saya jangan pakai yang satu lapis ya, pakai yang dua lapis kayak gini. Oke, eh, dapat dimengerti mungkin atau kurang jelas tadi? Oke, sip. Oke, saya tunggu ya untuk semuanya buat bangunan juga.
Gimana? Apakah sudah itu? Sudah jadi? Oh, masih belum bisa ya. Oke, kalau mungkin mungkin kalau boleh tahu di mana trouble-nya atau masih progres aja atau ada kendala ya? Oh, belum jadi. Oke. Oh, sudah bisa. Apanya yang belum bisa ya? Kok kayak ada trouble gitu? Cara membesarkan objek gimana Mas? Kayak sofa. Oh, objek. Kalau objek, kalau membesarkan mengecilkan objek itu kita pakai yang namanya scale tadi. Yang ini ya, yang bawah ini, yang tengah-tengah ini scale. Terus kita klik kontrol, sambil klik kontrol sekali aja. Kontrol, terus kita, aduh maaf. Terus tinggal gedein aja. Pastiin ini ya, tulisannya click a scale grip to begin scaling about center. Kalau misalnya ada uniformly-nya, kalian klik shift. Nah, jadi besarinnya kayak gini. Mau dibesarin gini atau besarin gini juga bisa. Jadi mau dibesarin secara proporsional ataupun dibesarin secara horizontal atau vertikal, bisa pakai scale ini. Nih, ini mejanya agak lumayan panjang nih. Meja gede. Nah, kayak gitu ya. Bisa? Bisa aman?
Lanjut ya, kalau udah ya. 11.25, jadi mungkin langsung aja karena di sini habis ini cuma pewarnaan atap aja sih. Jadi kan, atap kita jadi nih. Kalau mau ngewarnain ya tinggal pakai itu aja, yang itu loh, yang kita cari di materials di sini. Terus cari roofing. Nah, kita pilih atap yang kita mau. Dan selesai deh. Jadi bangunan simpel kita kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih pada buat ya? Masih pada buat. Oke, kalau masih pada buat ya aku tunggu aja dulu berarti. Oke, dari Kak Ilham Ma'rufi, cara buat atap gimana ya, Mas? Saya ulangi ya bagian buat atap ya. Oke, kalau atap kan posisinya gini nih. Posisinya gini, pas. Mungkin Kak Salsa Bilana bisa di mute dulu. Mikrofonnya mengber soalnya kayak gitu. Terima kasih. Oke, kalau bagian atap ini ya. Jadi kan posisinya kayak gini nih. Ada ruangan kita berlubang gini. Kita buat itunya dulu. Kita buat garis, pokoknya garis yang mengatasi atau pokoknya biar enggak itulah, biar enggak jadi satu sama itunya.
Kita buat garisnya kayak gini dulu ya. Nah, garis udah jadi, nanti otomatis bakalan nutupin nih, atasnya bakalan nge-cover. Oke, bisa ngikuti kan? Garis udah jadi, garis-garisnya. Iya, kalau udah jadi kayak gini, habis itu silahkan buat pertengahan di sini. Buat garis yang menengahi dua kubu ini. Nah, kalau udah, silahkan kamu cari titik tengahnya, garis ini. Garis yang menengahi dicari titik tengahnya lagi, terus dibuat lagi garisnya. Jadi kurang lebih kita buat garis kayak gini nih. Yang ini tuh yang menengahi bagian ini, terus kita buat garis bentuk U sama kayak atapnya, yang melewati tengah-tengahnya garis yang menengahi tadi. Rumit ya. Ya gitu. Gimana? Bisa? Atau ketinggalan? Apakah udah atau belum untuk garis yang ini? Ya langsung aja ya. Kalau udah, ini garis yang di tengah, ini dihapus. Kayak gini. Terus pakai select ini. Selectnya dipakai. Terus dipilih semuanya. Dipilih ketiga garis ini pakai shift. Nah, habis itu, kalau ketiga garisnya udah dipilih, diseleksi, kita klik move. Yang panah 4 itu, kita klik sekali aja. Jadi panah 4 itu kita klik, terus kita klik sekali aja di mana aja terserah. Kalau biasanya sih di dekat garisnya ya. Terus kalau udah kita ngeklik kiri di panah 4-nya, kita klik tombol atas. Yang mana nanti bakalan nyesuaiin sendiri itunya, atapnya. Kalau udah selesai, kalau tingginya udah semau kita, ini nih, tuh klik lagi, diklik kiri lagi. Gitu. Gimana? Bisa
Udah bisa? Itu siapa ya namanya? Ilham Ma'rufi ya? Mas Ilham Ma'rufi udah bisa? Oke, dari Mas Azizi sudah jadi. Oke. Oke, buat yang lain gimana? Belum ya? Nah, oke. Kalau udah jadi nih, kalau atapnya udah jadi langsung aja diwarnain. Nah, kalau misal semuanya udah fix, dari atap, dinding sampai lantai udah jadi, kita langsung aja ya, langsung klik ke file, terus save as atau save aja. Atau kalau mau kita langsung export 3D model. Kita save dulu, kita save dulu. Kita simpen project kita dulu kemana kayak di sini kita simpen dulu rumah 2 ekor. Nah, kalau udah di save itu kita bisa ekspor 3D model sebagai GLB ya, sebagai GLB. Oh, nggak ada GLB-nya. Oh, nggak ada. Kalau kalau udah berarti kita ekspor daya aja. Daya atau FBX itu terserah kalian ya. Kita udah ekspor ekspor daya, terus pilih yang 2 paling atas ini. Oh maaf, kita pilih ke daya, terus ke options kita pilih 2 paling atas ini. Terus kita klik ekspor. Nah, kalau misal ini kan tadi udah ekspor juga ya, udah diekspor sebagai DAI, kita juga udah nge-save filenya sebagai SKP. Langkah selanjutnya kan sebenarnya kan kalau kita mau masuk ke Mozilla Hubs atau kalau kalau kita mau ngupload sesuatu ke Mozilla Hubs, itu kan formatnya GLB. Nah, sedangkan tadi ada SketchUp yang enggak support GLB, ada yang support. Di sini karena SketchUp 2021 punya SS 2021 itu enggak support ekspor GLB nih, enggak ada GLB-nya. Jadi habis ini silahkan kita buat yang punya ya, buat yang punya aplikasi Blender bisa buka aplikasi Blendernya. Kalau yang belum punya mungkin bisa download di sini ya, pilih yang Blender. Bisa silahkan buka link yang saya kirimkan di kolom chat, terus cari yang Blender gitu. Cari yang Blender, di-download. Nah, kalau yang udah punya jadi yang udah punya aplikasi Blender ya. Kalau yang belum punya
mungkin mencatat dulu karena kita mepet juga. Sebenarnya saya kira tadi di SketchUp 2021 tuh udah ada GLB, ternyata belum. Jadi langsung aja. Jadi kita buka aplikasi Blender. Di Blender nggak lama kok. Kita buka aplikasi Blender. Kita hapus sama objek di awal. Pakai delete ya. Terus kita ke file. Waktu di Blender kita ke file. Terus kita klik filenya. Kita ke import. Pilih Collada Default atau .die ini. Terus kita cari filenya mana tadi. Oh ini dia, rumah 2 ekor. Nah di sini harusnya muncul nih ya. Tapi di sini sepertinya itu deh. Enggak. Ada trouble-nya di Blendernya. Oh ya. Oke. Buat Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin tadi kan buat package yang saya berikan tadi kan ada 2 ya. Ada di dalamnya itu ada 3, ada Blender,
SketchUp sama SketchUp importer. Nah, di sini silahkan kalau buat yang Blender-nya belum punya aplikasi Blender, bisa di-download dulu. Kalau yang terus juga SketchUp importernya juga di-download. Kenapa? Karena di sini kalau kita nggak bisa ekspor GLB, otomatis kita harus mengkonversinya di Blender. Nah, kalau kita mau konversi di Blender, kita bakalan harus perlu add-on SketchUp importer itu. Nah, caranya nambahin add-onnya gimana? Mungkin waktunya nggak sempet ya. Jadi bisa dilihat melalui rekaman ini. Bagi yang masih mendownload Blender bisa dilihat melalui rekaman ini. Nah, jadi kalau ketiganya udah di-download, silahkan. Bentar, sebenarnya saya belum download deh. Nah, jadi kan ada 3 ini ya. Ada Blender, ada SketchUp Pro, sama SketchUp Importer Blender. Nah, ini SketchUp Importer Blender-nya pemasangannya agak rumit ya. Kalau SketchUp-nya nggak ada GLB, pakai cara ini. Tapi kalau yang SketchUp-nya udah ada GLB-nya, nggak perlu ikut cara ini. Nah, jadi kalau buat yang perlu GLB, itu silahkan ke Edit. Jadi pada Blender-nya klik Edit di atas ini. Di bagian atas nih, bagian Edit, kita klik. Terus turun ke bawah ada Preference, kita klik lagi Preference-nya. Terus pastiin kita ke bagian Add-ons. Di sini Add-ons, kita klik Install terlebih dahulu karena di sini saya posisinya udah ke install, jadi saya hapus dulu. Nah, tadi saya ulangi ya. Tadi setelah ke Edit, Preference, kita klik tulisan Install di atas ini. Dan setelah kita klik, terus kita cari file yang kita download tadi. Namanya SketchUp Importer. Nah, kalau udah kita klik 2 kali tadi file yang kita download, silahkan yang di sini dicentang ya. Nyalakan centangnya. Nah, kalau udah silahkan disilang. Terus silahkan ke file, ke import, klik import SketchUp scene. Kita cari file SKP yang kita save tadi. Di sini kan saya save sebagai rumah 2 ekor.skp. Ini aku klik rumah 2 ekor SKP-nya. Dan kalau kita tekan Z, ini ya, Z-nya saya tekan ya. Kita tekan Z, kayak yang di layar nih. Oh, enggak jalan. Nah, kalau kita tekan tombol Z, ini harusnya jalan sih tombolnya sih. Nah, kalau kita tekan Z atau kita klik yang di atas ini, kita tekan tombol Z, terus kita ke bagian material preview, harusnya muncul ya, muncul kayak tekstur-tekstur yang kita tambahin waktu di SketchUp tadi. Nah, kalau udah jadi kayak gini, udah fix bener kayak gini, silahkan
klik bagian file, terus export, cari yang GITF 2.0 atau GLB ini. Terus pilih mau ekspor kemana, taruh di mana, itu silahkan. Di sini mau aku kasih nama rumah 2 ekor lagi ya, rumah 2 ekor GLB. Kita klik export GITF 2.0. Nah, kalau misal udah, itu kan file kita udah ke ekspor tuh. Maaf, barusan ada azan. Oh, ada yang nanya Kak Nailul ya, mau tanya apa Kak? Oke, kayaknya on screen keyboard saya ada error, maaf. Jadi saya hilangin aja. Buat Kak Nailul, ada yang mau tanyakan? Oh, hari Kak Azizi. Mas rumahnya sudah saya import, tapi rumahnya tidak keluar. Import di Blendernya ya? Nggak keluar. Oh, sama yang pakai SKP tadi? Atau gimana? Pakai Collada? Hmm, dipindahkan di Blender tidak bisa. Kalau pakai Collada itu ya yang Kak Aziz dulu ya. Kalau yang pakai Collada saran saya pakai SKP aja tadi. Karena pakai Collada punya saya juga corrupt ini malah terkedip-kedip ya kayak ini. Jadi saran saya pakai SKP aja. Terus kalau punya Kak Nailul dipindahkan ke Blender tidak bisa. Tidak bisanya eh, nggak mau muncul ya Kak atau gimana? Bentuknya tidak sesuai. Oh, pakainya apa? Pakainya Collada atau SKP? Collada. Oh, iya. Kayaknya sama kayak punya saya ya, Kak. Di sini kan saya import bentuknya tadi nggak sesuai tuh warnanya maksudnya. Material sama warnanya nggak sesuai. Jadi saran saya pakai SKP tadi ya. Ada di package yang saya berikan, di package Metaverse itu silahkan di-download dan silahkan dimasukin ke Blendernya. Kalau boleh tahu SketchUp yang punya tuh SketchUp 2021 atau 2022 ya? Setahu saya tuh kalau 2022 bisa. Cuman kalau 2001 nggak bisa. Nah, oh 2022. 2022 ada opsi ekspor as GLB nggak ya? Waktu di SketchUp, bukan di Blender ya. Nah, oh ya ada. Kalau emang ada, berarti pakainya itu aja sih, pakai GLB aja langsung. Jadi nanti waktu Mozilla Hubs langsung import GLB. Kalau misal nggak ada, itu harus ke Blender dulu. Oke.
Tapi kalau misal kalian mau nambahin sesuatu di Blender, itu silahkan kalian pakai SketchUp importer ya, karena tadi sepertinya Collada itu agak ada problem ya ternyata. Kalau misal nih, kalian mau nambahin sesuatu, kalian mau mindahin mejanya ini di Blender, bisa kok. Cuman ya itu lumayan lumayan ngerepotin sih. Nah, kayak gitu. Oke, GLB Anda. Jadi prioritas utamanya gini ya, prioritas utamanya dari SketchUp ke GLB. Kalau SketchUp-nya nggak ada GLB, SketchUp-nya di save, project SketchUp-nya di save, formatnya SKP, terus di Blender diimport, kayak gitu. Oke ya, gitu aja. Buat sekarang kita dapat file GLB-nya dulu, dapat file format GLB-nya dulu. Nanti kalau soal upload kita pelajari di hari itu ya, hari ke berapa? Kelima mungkin. Kelima atau keempat. Nah, ya. Jadi itu saja dari saya untuk materi SketchUp ini. Jadi kurang lebih hari ini kita belajar gimana cara buat bangunan ya. Kita buat bangunan, bangun atap, sama step-stepnya kita buat itu 1 sampai 6, ketahui denah bangunan dan lantai sebagainya. Terus hari ini mungkin kita juga nggak kesempatan download Blender, ada yang mungkin ada yang belum download Blender, ada juga, dan kita import SketchUp-nya nggak kesempatan. Kalau bagian Blender, mohon maaf banget saya jadikan PR aja ya, karena di sini waktunya kita juga nggak sempat. Oke, jadi sekian aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi ikut juga. Makasih juga Bapak Ibu guru. Dari sini sebagai pemateri saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi itu aja buat hari ini. Jangan lupa buat yang belum punya SketchUp importer di Blender, nih ya, silahkan diinstal setelah ini. Mungkin filenya nggak terlalu gede kok, 3 MB tadi. 3 MB mungkin prosesnya juga kurang lebih 3 menit. Ya, 3 menit. Ya, terima kasih ya semuanya.